Baik, sesaat lagi kita akan sama-sama berbincang-bincang terkait pajak. Ya, ini adalah salah satu informasi yang harus didapat juga oleh seluruh para pengunjung maupun tim sales yang sedang bertugas pada sore hari ini. Ini adalah salah satu kesempatan yang sangat luar biasa untuk Anda semua untuk bisa dipelajari bersama-sama secara gratis ya kan. Informasi ini tidak bisa didapat dari mana-mana. Ini kita datangkan langsung Duta Pajak yang nanti akan memberikan informasi terkait perpajakan yang ada di Provinsi Banten ya. Dan juga kami informasikan untuk seluruh tim sales yang hari ini hadir untuk bisa bergabung, mungkin perwakilan salah satunya untuk bisa duduk bersama di sini, yang nantinya juga teman-teman sales bisa menyampaikan informasi terkait pajak ini kepada calon customer dan juga customernya nanti ya. Jangan sampai nanti seluruh customernya sudah bisa memiliki unitnya tapi lupa akan pajak. Karena tema kita hari ini adalah bayar pajak kian murah. Apa sih murahnya? Seberapa murah? Atau ada mekanisme-mekanisme yang mempermudah untuk para masyarakat untuk bisa membayar pajak. Jadi hari ini silakan nanti yang ingin bertanya bisa langsung kepada kedua duta pajak kita. Nanti bisa bertanya-tanya langsung. Kita akan memberikan gimmick buat Anda semua. Ada merchandise untuk Anda semua bagi dua penanya yang akan bertanya terkait informasi perpajakan yang ada di Provinsi Banten. Kemudahan-kemudahan apa saja dan juga kewenangan apa aja yang ada di Bapenda Provinsi Banten khususnya ya. Perwakilan Duta Pajak ini adalah perwakilan dari Bapenda Provinsi Banten yang dimana teman-teman dari Duta Pajak ini merupakan finalis dari Kangnong Banten. Nanti saya kenalkan siapa saja sih yang akan duduk di sebelah saya sore hari ini sambil menikmati kopi sore, enggak ya? Masih sambil bertugas. Saya tetap mengucapkan semangat dan juga selamat bertugas untuk seluruh para sales yang hari ini sedang berjuang untuk bisa menjual produk-produk terbaiknya, produk unggulannya hari ini melalui Banten Automotive Exhibition 2021 kali ini. Semoga teman-teman semua hari ini bisa membuahkan hasil dan terus meningkatkan penjualan dari produk-produk teman-teman semua ya. Semoga sarana dari kegiatan ini bisa membantu teman-teman untuk bisa meningkatkan penjualan dari masing-masing brand yang hari ini berpartisipasi juga untuk bisa meramaikan Banten Automotive Exhibition 2021. Sedang bersiap-siap untuk kedua duta pajak kita untuk bisa menjadi narasumber kita sore hari ini untuk bisa memberikan informasi terkait pajak kepada Anda semua. Jadi kami persilakan untuk Anda semua bisa bergabung bersama kami di sini, masih ada slot tempat kosong untuk Anda bisa tempati di sini, baik teman-teman sales ataupun para pengunjung yang juga sedang menantikan keluarganya sedang bertanya-tanya tentang produk terbaiknya sore hari ini. Kami persilakan untuk bisa bergabung. Karena ini adalah salah satu momen, salah satu konten yang sangat ditunggu-tunggu nih. Ini adalah salah satu slot yang sangat luar biasa untuk bisa Anda gali informasinya terkait pajak. Karena pajak ini juga tidak serta-merta bisa Anda hiraukan. Ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang pasti ya. Silakan, kita masih terus tunggu partisipasi rekan-rekan semua dan juga para pengunjung Supermall Karawaci. Baik teman-teman sales, ini adalah salah satu edukasi untuk Anda semua yang nantinya informasi yang Anda dapatkan ini bisa Anda berikan juga kepada seluruh para calon customer Anda yang hari ini akan melakukan transaksi SPK. Semoga teman-teman hari ini sampai jam 8 nanti masih bisa memberikan terus penjualan melalui transaksi penutupan melalui SPK hari ini ya. Dan tadi saya dapat informasi untuk penjualan SPK sampai dengan hari ini di tanggal 26 Oktober penjualan tertinggi masih diraih oleh teman-teman dari Mitsubishi. Yeay! Nanti saya dapat bonus gak? Payung cantik. Apa? Hadiahnya? Oh iya nanti tenang, 31 Oktober diundi hadiahnya. Jadi untuk rekan-rekan brand yang lainnya hari ini jangan patah semangat. Silakan kalian masih ada waktu dan kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi penjualan SPK-nya melalui transaksi SPK-nya hari ini sampai dengan tanggal 31 Oktober nanti masih dibuka untuk umum semuanya ya. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu semua
jika Bapak dan Ibu hari ini melakukan transaksi dengan penutupan melalui SPK-nya, Anda semua berhak mendapatkan merchandise cantik tapi dengan cara lucky draw. Di depan saya ini sudah ada banyak sekali hadiah-hadiah menarik yang bisa dibawa pulang, tapi ada sistem undian untuk Anda semua apabila Anda sudah membubuhkan tanda tangan Anda melalui form SPK ya. Oke, sudah bersiap-siap? Yes. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, untuk rekan-rekan, kali ini kita masuk ke segmen bayar pajak kian murah bersama Duta Pajak kita. Hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh 2 orang Duta Pajak yang sangat luar biasa. Ini merupakan ikon dari Bapenda Provinsi Banten. Siapa saja kedua sosok yang akan menemani saya? Saya boleh minta aplaus dari rekan-rekan semua. Kami undang untuk Duta Pajak 2021 Bapenda Provinsi Banten, ada Dias Henry. Selamat sore, aduh tinggi sekali ya. Silakan duduk Mas Henry. Oke, selanjutnya ada 1 orang wanita cantik, jadi saya tidak cantik sendirian, ada 1 orang lagi yang sangat cantik dan juga solehah loh ini. Baik, kita sambung, boleh sekali lagi saya minta aplausnya untuk rekan-rekan semua. Untuk Duta Pajak 2021 Bapenda Provinsi Banten, untuk Ferani Nindya. Yeay. Selamat sore, silakan boleh duduk. Oke, nah silakan. Oke, kita duduk yang santai ya, anggap rumah sendiri. Oke, saya belum kenal dengan teman-teman berdua tapi saya tidak asing. Saya pernah melihat muka Mas Dias, wajahnya seliweran di platformnya dari Instagramnya Bapenda. Sudah tidak asing? Iya betul, boleh dipegang mic-nya. Selamat sore Mas Dias. Sudah nyala? Boleh saya bantu? Boleh saya bantu. Sebentar ya. Oke, silakan. Cek suara Afgan. Oke, Oh, siap. Selamat sore juga Mbak. Oke. Hari ini kita akan ngobrol santai aja. Santai, Ya. Kita oke. punya waktu banyak sekali sampai Ya. besok. Wow, nggak sampai penutupan. Kita punya waktu, durasinya memang nggak banyak, jadi harus kita manfaatkan punya durasi yang sedikit ini. Kali ini saya ditemani 2 orang rekan kita yang sangat luar biasa, ingin memberikan edukasi tentang perpajakan. Bagaimana sih untuk kita menjadi masyarakat dan warga yang taat akan pajak, Oke, ya kan? Bagaimana? Sebelum itu, boleh perkenalkan diri dulu untuk Mas Diasnya, silakan. Oke, dimulai dari saya Mbak ya. Yes. Oke. Halo semuanya sobat-sobat yang ada di rumah, pasti di sini kita Ya. sebut di sini kalau teman-teman Bapenda sebutnya sobat pajak. Sobat pajak. Sobat pajak di sini. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Dias Henry, saya Duta Pajak Provinsi Banten. Ya, yang merupakan di bawah naungan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Oke, Mas Dias. Boleh sebelahnya silakan Mbak Vera. Ya, halo selamat sore semua. Perkenalkan saya Ferani Nindya, biasa dipanggil Ferani. Saya merupakan Duta Pajak Provinsi Banten tahun 2020. Kebetulan baru Mbak, menjabat dari Duta Pajak Provinsi Banten. Iya, kayaknya kita seangkatan ya. Iya betul. Oke, Mbak Vera dan juga Mas Dias, acara hari ini kita disiarkan secara langsung melalui YouTube kita. Ada Banten Otomotif yang hari ini juga live, jadi untuk tadi mungkin bisa diinfoin ke teman-teman semua untuk bisa sama-sama menyaksikan. Karena ini salah satu kegiatan dan acara yang kita sampaikan ini secara gratis kan, dibuka untuk umum. Jadi buat teman-teman semua harus memanfaatkan dengan luar biasa. Oke, untuk sobat pajaknya kita akan memberikan informasi nih. Untuk yang pertama, mungkin saya juga sempat melihat platform dari Instagramnya Bapenda Provinsi Banten ya, beberapa kali saya mengikuti. Nah sekarang tuh terlihat sekali sedang banyak postingan tentang Pergub yang nomor 32. Nah itu, bagaimana sih tentang isi dari Pergub tersebut? Karena tema kita hari ini kan bayar pajak kian murah. Seperti apa sih murahnya? Itu yang masyarakat mungkin belum tahu kan, murahnya seperti apa? Ataupun memang ada keringanan-kah? Kita tidak tahu lebih detail kan. Karena masyarakat sendiri di luar sana itu sangat awam terkait pajak. Kayaknya horor banget gitu, ya. Pajak itu kayaknya horor banget gitu untuk masyarakat yang punya kendaraan bermotor khususnya ya.
Nah, hari ini boleh dijelaskan mungkin dari Mas Dias atau Mbak Vera bisa menjelaskan terkait Pergub nomor 32 tersebut. Silakan. Baik, di sini untuk teman-teman sobat pajak ya, mungkin sebelum kita ke yang lagi happening banget nih, Pergub nomor 32, mungkin di sini kita dari Duta Pajak di bawah binaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten ingin memperkenalkan dulu nih, kalau Provinsi Banten itu memiliki 5 kewenangan pajak daerah milik provinsi. Yang pertama itu ada pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar, dan pajak apa lagi Noverani? Pajak rokok. Pajak? Rokok. Oh, oke. Iya. Ya. Itu 5 kewenangan pajak daerah Provinsi Banten, tetapi mungkin di sini rekan-rekan yang hadir di tempat ataupun yang ikut Zoom di rumah dan YouTube, live YouTube. Di sini kita akan bahas tentang PKB, pajak kendaraan bermotor yang memang menjadi salah satu hal yang cukup biasa kita kenal sehari-hari seperti itu. Dan di sini selain itu kami dari Duta Pajak Provinsi Banten pula ingin mengenalkan bahwa memang pajak itu merupakan tanggungan bagi setiap wajib pajak, khususnya untuk masyarakat Provinsi Banten seperti itu. Dan di sini mungkin yang lagi happening banget di sini karena kita tahu kondisi saat ini kita masih dalam kondisi pandemi. Betul. Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah memudahkan. Dengan adanya Pergub nomor 32 ini banyak sekali yang namanya bonus dan promo. Suka dong bonus sama promo. Senang, makanya Senang saya banget. tanya karena saya sering mengikuti platformnya dari Bapenda Provinsi Banten. Ini apa sih gitu? Barangkali nanti saya bisa menambah unit kendaraan saya kan? Oke, siap. Ini harus sih. Datang ke Baik di sini pasti harus sambil lihat-lihat nih langsung. Oke, di sini selain 5 kewenangan pajak daerah tadi memang di sini sektornya diperuntukkan untuk masyarakat. Dibayarkan langsung oleh masyarakat, diproses oleh pemerintah kembali lagi untuk masyarakat. Jadi dari 5 kewenangan tadi itu kita punya sektor masing-masing seperti pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor itu difungsikan untuk alokasi infrastruktur jalan raya. Di situ nantinya. Untuk bahan bakar untuk penghijauan lingkungan, lalu ada pajak air permukaan sama untuk lingkungan dan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan. Salah satu sektor dari 5 kewenangan pajak itu sendiri. Nah mungkin di acara Baik ini yang kita saksikan termasuk teman-teman pajak ini yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Yes, betul. Kendaraan bermotor tadi itu. Nong Ferani bisa nggak tolong diskon dan promo apa saja di yang ada di Pergub nomor 32? Iya Kak Henry, jadi di tahun ini, khusus di tahun ini ada namanya Peraturan Gubernur nomor 32 tahun 2021, jadi khusus di tahun ini aja nih Kak Henry, itu ada namanya bebas denda pajak kendaraan bermotor. Waduh, jadi buat teman-teman yang misalkan udah kelewat nih jatuh temponya, teman-teman gak usah khawatir mikirin dendanya, karena dendanya sudah dibebaskan. Jadi cuma bayar intinya saja, inti pokoknya saja. Lalu yang kedua, ada penghapusan pajak kendaraan bermotor untuk tunggakan 4 dan ke-5. Contohnya, misalkan saya punya kendaraan bermotor, sudah tidak bayar pajak selama 5 tahun. Nah, kalau misalkan saya tahun ini mau bayar, nah itu tahun ke-4 dan ke-5 itu tidak dihitung. Artinya saya hanya membayar pajak tahun pertama, kedua, dan ketiga saja, dan bebas dari denda seperti itu. Dan yang terakhir yaitu ada penghapusan denda bea balik nama kendaraan bermotor, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencari tahu informasi-informasi terkait promo-promo yang diadain Bapenda Provinsi Banten, teman-teman bisa mencarinya di Instagram bapenda.banten atau Duta Pajak Banten. Nah, di situ adalah platform Instagram yang selalu memuat informasi terkait Bapenda Provinsi Banten. Nah, seperti itu Kak Henry. Oke, jadi banyak sekali memang Kak promonya karena kita tahu saat ini masih kondisi pandemi, semua dampak ini terasa
Betul, Maka semua lini sektor, industri, betul, semua itu ikut terdampak dari terdampak. kondisi Maka dari pandemi itu ini. Bapenda sendiri memudahkan dengan diskon-diskon dan promo yang ada. Maka dari itu kami dari Badan Pendapatan itu mengajak seluruh masyarakat Banten khususnya dan para wajib pajak untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini. Karena ini berlaku untuk sekaligus memeriahkan. Waktu itu kita mulai dari bulan Agustus sebagai rangkaian dari HUT RI dilanjut dengan HUT Provinsi Banten yang memang bulan Oktober Berdekatan. berdekatan sampai berlangsung pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi yuk manfaatkan saat ini juga. Oke, berarti kemudahan dan juga promo-promo terkait pajak tersebut berlaku mulai dari Agustus sampai dengan 31 Desember 31 2021 nanti. betul. Nah, tadi kan disampaikan dari Mbak Vera terkait yang tidak membayar pajak 5 tahun. Berarti yang bisa dibayarkan hanya tahun pertama, 2 dan ketiga. Tahun keempat dan kelima itu dihapuskan. Dihapuskan. Jadi cukup membayar pajak pokoknya saja. Pajak pokoknya, Pajak pokoknya saja. saja. Itu untuk Anda yang telat pajak ya. Kami harapkan untuk masyarakat khususnya di Provinsi Banten minim sekali untuk yang mereka tidak membayar pajak ataupun Betul. lupa ya. Iya. Harapan kami sih seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Banten bisa taat akan pajak. Betul sekali. Tambah lagi Kak, sekarang pembayaran pajak itu sangat mudah. Nah, sangat Sangat mudahnya mudah itu sekali. seperti apa? Nanti akan dijawab nih sama Mas Dias ya. Saya Boleh, sampaikan siap. informasi terlebih dahulu untuk Anda semua yang hari ini berada di auditoriumnya Supermall Karawaci. Kami akan membuka sesi tanya jawab nanti. Kita akan berikan kesempatan untuk 2 penanya. Untuk teman-teman, baik di sini para customer ataupun para tim sales dari ke-12 brand roda 4 maupun roda 2-nya, kami akan membuka untuk Anda semua 2 penanya terkait tentang pajak yang akan dijawab langsung oleh Mas Dias dan juga Mbak Vera pada sore hari ini. Oke, kita kembali lagi tadi ke Mas Dias. Bagaimana sih mekanismenya untuk bisa rekan-rekan semua bisa membayar pajak? Oke, siap. Sekarang Mbak, pembayaran pajak itu sangat mudah. Contohnya di Lipo Karawaci ini ada satu gerai di atas gerai Samsat. Ya memang teman-teman semuanya para sobat pajak bisa datang langsung. Dan sekarang Bapenda Provinsi Banten juga kita bisa sebut jemput bola sekarang. Jemput bola. Jemput bola. Dan artinya di sini kita menyediakan dari nama Samling atau Samsat keliling. Samling. Samling atau sampai ke daerah-daerah terpencil itu ada Samtrek dan Samtor. Samrite. Samtrike, Oh, motor trike. Oh, ada? Ya ada. Luar Sampai ke biasa. Samtor. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk Luar Bapenda biasa. Provinsi Banten menyediakan untuk memudahkan masyarakat yang berada di kota-kota terpencil yang sangat sulit dijangkau untuk samling ataupun para petugas dari Samsat ya kan. Ini Iya. dimudahkan dengan kendaraan roda 2. Roda 2, langsung dijemput bola kita ke para wajib pajak karena memang para wajib pajak ini merasa karena pajak ini sebagai tanggungannya. Banyak sekali Mbak. Jadi Mbak Cita, jadi mereka memang ingin dihadirkan, akhirnya kami hadir di tengah-tengah masyarakat Oke, seperti itu itu. hasil dari inputnya masyarakat. Bagaimana? Tolong dong mudahkan kami untuk kami bisa menjadi warga taat pajak, ya Betul kan? sekali. Bagaimana sih? Oke, lahirlah itu tercetuslah, ya Betul. kan? Untuk bisa menjadikan kendaraan roda 2 menjadi fasilitas, Fasilitas. Samsat keliling juga. Tapi Betul namanya sekali. Samtor dan Samtrike. Samrite, Samtor Samrite. Luar Iya. biasa kepikiran ya namanya. Iya, kepikiran pastinya. Dan di sini juga Kak Cita selain itu sangat mudah, pembayaran ini bisa dilakukan juga melalui Tokopedia. Tokopedia bisa. Nah, Pakai melalui Indomart, Alfamart itu pun bisa. Jadi sangat dimudahkan. sudah sangat mudah sekali ya, karena kita hidup sekarang di industri 4.0 yang dimana semua serba digitalisasi. Jadi untuk Bapenda Provinsi Banten khususnya pajak juga Anda bisa mengakses melalui salah satu e-commerce, melalui Betul. Tokopedia, Tokopedia. memudahkan ya. Iya. Nanti cara-caranya dibantu ya, Bisa, diinformasikan nanti dibantu ya. diinformasikan. Oke, luar Dan- biasa. Selain oke. itu, Selain itu mungkin kami ingin menginformasikan juga bagi Bapak dan Ibu para wajib pajak untuk jika ingin mengetahui jumlah besaran pembayaran pajak bisa langsung follow @bapenda.banten. Di situ kami menyediakan link di bio dan silahkan diklik itu untuk mengetahui jumlah besaran dari pajak yang harus dibayarkan. Jadi ini Mbak Cita, kalau saya mau bayar pajak nih, tapi saya nggak tahu nih besarannya berapa. Nah. Bisa langsung klik platform Instagram kami di @bapenda Provinsi Banten. Di link bio sudah ada. Tinggal diklik, dimasukkan TNKB. Tahu TNKB? apa tuh? Kak Cita?
TNKB. NKW, TNKB. TNKW, apa tuh? TNKB. Tahu nggak TNKB. tuh? Biasanya masyarakat TNKB nggak tahu. Enggak. Oke, plat nomor. Oke, tanda nomor kendaraan bermotor. Tanda nomor kendaraan bermotor. Iya. Biasa kita taunya plat nomor seperti Betul, itu. plat nomor. Karena memang Bapenda sendiri kita bekerja sama dengan 3 instansi, Bapenda, Jasa Raharja dan Kepolisian. Kalau daerah Tangerang kita bekerja sama dengan Metro Jaya dan Polda Banten. Jadi kalau seumpamanya Bapak Ibu yang ada di daerah Tangerang, contohnya kita lihat di gerai atas ini ada 2 loket untuk yang plat A dan B seperti itu. Yang di sini, Yang khusus di sini ya. Iya. Nah, ternyata sudah memudahkan sekali ya, sudah ada fasilitas gerai juga yang tepatnya ada di Supermall Karawaci. Jadi untuk Anda semua, untuk masyarakat dari Provinsi Banten, dimudahkan sekali. Anda main-main ke mall bisa langsung membayar pajak, Bisa langsung ya bayar kan? pajak. Karena kan memang banyak sekali nih dari warga di luaran sana yang sulit mendapatkan informasi sebenarnya terkait berapa besaran pajak yang harus mereka bayarkan. Nah, ini dimudahkan dengan platform Instagramnya Bapenda. Bapenda.Banten. Bapenda.Banten. Jadi Anda langsung aja follow dari sekarang, boleh Instagramnya Bapenda.Banten. Di sana bisa langsung ada di link bio-nya. Iya, Di langsung sana ada. Anda bisa langsung memasukkan nomor kendaraan bermotornya. bermotor, plat Nanti nomor. langsung secara otomatis hitungan pajak kendaraan Anda masing-masing Langsung keluar. muncul, Langsung keluar ya, di situ. terupdate ya. Terupdate. Kalaupun itu yang menunda-menunda, yang menunda bayar pajak Iya, nih betul sampai sekali. bertahun-tahun, anggaplah sampai 5 tahun. Sampai 5 5 tahun. tahun itu langsung terdeteksi situ. Terdetek langsung semuanya, ada historinya langsung ya. ada diskonnya dan karena sekarang masih dalam kondisi tadi ya masih ada promo, jadi teman-teman ini hanya membayarkan pajak pokoknya saja, si dendanya dihapuskan. Nah, itu sudah keluar semua historinya ya. Jadi Iya, yang harus langsung. dibayarkan tahun pertama, kedua dan ketiga. Nah, setelah itu tahapan yang harus mereka lakukan apa? Langsung bisa datang ke gerai atau ke Samsat, di sana langsung bisa diserahkan data-datanya, TNKB dan KTP, diserahkan nanti langsung diverifikasi dan diolah langsung oleh tim Samsat. Oh, Pengerjaannya sekarang hanya 5 menit saja. Woi, luar Sangat biasa. mudah, seperti Jadi itu. sekarang Bapak Ibu semua tidak perlu menunggu lagi nomor antrian untuk bisa tahu seberapa besaran pajak yang harus dibayarkan, tapi dari rumah sudah bisa lebih dahulu melihat. Betul. Besoknya bisa langsung datang ke gerai Datang untuk ke gerai. untuk Iya. memverifikasi terkait pajak yang harus dibayarkan ya. sekali, Ini luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk kedua duta pajak kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa memberikan informasinya. Mungkin ini cukup detail untuk informasi dasar ya Baik, yang ya. harus kita sampaikan kepada masyarakat untuk bisa menjadi warga taat pajak. Karena memang benar tema kita hari ini adalah bayar pajak kian murah. Karena itu ada promo-promo khusus sampai dengan 31 Desember 2021. 21. Saya akan cek ya Oke. di STNK saya pajaknya Oh silahkan dicek boleh. Iya. setelah ini ya. Oke di belakang nanti kita cek. Ya. Oke, nah saya bingung nih, mungkin tadi terkait pajak ya. Ini agak sedikit keluar dari tema kita pajak tersebut. Kalian berdua menjadi duta pajak, itu bagaimana sih ceritanya kalian bisa menjadi duta pajak? Karena sejauh ini mungkin hari ini yang hari ini hadir itu bingung, kok bisa ada duta pajak? Bagaimana sih menjadi duta pajak? Baik, Mbak Ferani ingin menjawab? Boleh Mbak Ferani? Biar kedengeran Mbak suara merdunya. Boleh. Iya, ini banyakannya 50% laki-laki Mbak. Benar. Iya, jadi mungkin perjalanan kali ya, perjalanan kita menuju duta pajak Provinsi Banten itu seperti apa sih gitu. Jadi sebelum adanya duta pajak, kita itu masuk ke dalam Kangnong Banten seperti itu Mbak. Jadi di Kangnong Banten tersebut itu baru kita diarahkan dimasukkan gitu ke duta pajak, ada duta rupiah, iya duta pembangunan. Duta pembangunan itu ada duta rupiah dari Bank Indonesia, terus ada duta pajak dari Bapenda, lalu ada duta anti narkoba dari BNN langsung seperti itu Mbak. Jadi kita memang awalnya prosesnya itu kita mengikutin Kang dan Nong Provinsi Banten seperti itu. Oke, jadi mungkin hari ini yang Bapak Ibu sedang berada di Supermall Karawaci ataupun sedang mengikuti dari rangkaiannya baik,
ada putra-putrinya di rumah mungkin bingung ya kan, siapa tahu ingin menyalurkan bakat putra-putrinya. Nah ini adalah salah satu sarana untuk putra-putrinya bisa menjadi duta pajak melalui pemilihan Kangnong Banten. Betul sekali Mbak Cita. Nah luar biasa sekali lagi. Oke, kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman semua yang hari ini hadir. Silakan yang mau bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, kedua duta pajak kita akan memberikan pertanyaan untuk Anda semua seputaran materi yang tadi kita sampaikan ya, tidak jauh ya. Oke, silakan. Oh ini sebelah yang mana dulu Ibu boleh? Oke, dari Mitsubishi dulu. Nah, selamat sore, sebutkan nama, alamat, nama Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Dipanto dari Citra Raya. Boleh diulang namanya? Andri Dipanto dari Citra Andre, Raya. oke, silakan Bang Andre. Saya mau bertanya, kapan Indonesia itu bebas dari pajak untuk otomotif ya? Sedangkan konsumen itu beli berdasarkan pajak. Nah, saya mau tanya kapan Indonesia bebas pajak? Oke. Karena pertama sudah dibebankan pajak waktu dia membeli. Karena konsumen itu sangat dibebankan dengan pajak. Terima kasih. Terima kasih Bang Andre, luar biasa. Jawab. Boleh ada souvenirnya langsung dikasih ya ke Bang Andre. Oke, Bang Andre silakan, ini ada souvenir. Ini karena pengen dapat souvenir jadi bertanya ya. Oke, tadi pertanyaannya dari Bang Andre, kapan Indonesia akan bebas pajak ya. Itu kita tampung dulu pertanyaannya, nanti akan dijawab oleh kedua duta pajak kita. Dan selanjutnya silakan, abang-abang, sebutkan nama, jenis Assalamualaikum kelamin enggak warahmatullahi ya? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya nama Pak Yoyo dari Cibubur. Iya, silakan Pak Yoyo. Saya mau menanyakan, kebetulan saya penggemar Vespa. Vespa, Iya. pakai P ya, bukan pakai V ya. Bukan ya, Ada orang Sunda tuh bisa. tahunnya tahun sepuh, tahun 60-an. Iya. Nah tertera di pajaknya itu X rupiah, kebetulan masih sangat sedikit ya pajaknya, antara 28.000 sampai 31.000. Pertanyaannya, apakah dari pajak sendiri ada kurun waktu tertentu tidak? Misalkan STNK itu mati tahun 74 misalkan, sementara baru mau dimasukkan lagi ke pajak itu tahun 2021. Apakah ada pemotongan pajak atau tidak? Karena kami di wilayah Jakarta itu dikenakan beban pajaknya sendiri gitu kan untuk 10 tahun kemudian, 10 tahun berjalan. Misalkan sekarang 2001 berarti kan 10 tahun mundur ke belakang yang terhitungnya. Nah itu dikalikan jumlah pajaknya dan berapa dendanya. Nah apakah di Banten juga demikian atau tidak? Siapa tahu di Banten ada yang mau jual Vespa, saya mau beli gitu kan, murah kan gak ada pajaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo, luar biasa sekali pertanyaannya. Selaku pecinta Vespa, pakai P ya. Terima kasih. Oke, dua pertanyaan tadi sudah kita tampung, boleh dijawab dulu sebelum kita buka lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Silakan, mungkin Mas Dias atau Mbak Vera. Ya. Baik, yang pertama ini yang akan dibahas tadi, apakah pajak ini akan hilang ya? Betul. Oke, kita kembali lagi Mbak, untuk pajak sendiri merupakan tadi kita kembali ke titik awal sebagai tanggungan wajib. Dan pajak ini sendiri merupakan salah satu sektor pembangun dari Provinsi Banten. Dari tadi saya bilang infrastruktur jalan raya sampai ke tingkat kesehatan kita ambil semua dari pajak. Maka nampaknya kalau untuk penghilangan tidak ada, tapi memang ini dialihfungsikan. Kembali lagi kita bilang ini diperoleh dari masyarakat, diolah oleh pemerintah dan kembali lagi ke masyarakat. Jadi ini nampaknya tidak dihilangkan karena memang menjadi salah satu sektor untuk membangun provinsi itu sendiri. Kak Cita. Oke, jadi tadi Pak Andre untuk perpajakan itu tidak akan hilang karena terkait pajak tersebut adalah merupakan kewajiban dari para customer yang sudah memiliki kendaraan, karena nantinya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut akan menjadi salah satu modal untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi Banten khususnya. Seperti itu Pak Andre ya.
Jadi jangan sampai juga masyarakat di sini berharap kapan ini pajaknya dihapuskan. Karena ini adalah dari kita untuk kita lagi. Kita betul. Oke. Adapun tadi dendanya saja. Jika Oh. memang itu ada tunggakan pembayaran pajak seperti Oh, itu. oke, baik. Iya. Terima kasih untuk Mas Dias. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Kita menuju ke pertanyaan kedua tersebut. Si Vespa, bagaimana tuh? Oke, saya Tahunnya sudah tulis tahun- nih sini, saya sudah tulis juga pertanyaannya. Ya, jadi sini untuk kendaraan Vespa ya, yang memang tahunnya sudah lalu katakanlah ya. Betul. Jadi ini sudah ditentukan nilai jual kendaraan bermotor pastinya, dan masa tua kendaraan itu tetap dihitung, Mbak Cita, tetap dihitung pajaknya sesuai dengan usia motornya itu sendiri. Oh, tetap terhitung Tetap dengan usia terhitung, motornya yang dari betul. tahun 1974. 1974 seperti itu ya Pak ya. Dan di sini nih yang pastinya semakin tua dari umur motor ini sudah semakin murah. Dan ini ditentukan dari NJKB-nya seperti itu Pak. Iya, jadi dilihat dari masa motornya dan ditentukan oleh NJKB-nya langsung seperti itu Pak. Itu kalau untuk kendaraan tadi Vespa ya yang ditanyakan seperti itu. Itu khusus untuk di Provinsi Banten? Iya, khusus di Provinsi Banten. Khusus Provinsi Banten Iya. ya. Hah? Dendanya katanya? Oh, dendanya kalau dendanya nilai jualnya sudah ditentukan dari nilai jual. Dendanya nanti ditentukan dari nilai jual. Bapak. Iya, dari Gitu. nilai jualnya. Seperti itu. Jadi karena memang semakin masa tuanya ini dihitung dari masa tua motor ini dari pajaknya sesuai dari usia motornya itu sendiri. Udah, jangan tua-tua nyari motornya. Kalau hobi susah Mbak Cita, Iya memang benar. hobi susah Kalau ya Pak. hobi, kalau hobi memang sulit ya. Iya. Jadi ini informasi lagi ya, salah satu edukasi lagi untuk Anda para pencinta kendaraan dengan tahun-tahun tua ini yang memiliki hobi sangat unik. Ini sudah disampaikan bahwa denda yang berlaku nanti akan ditentukan dari nilai jual kendaraan Nilai jual tersebut kendaraan itu ya. sendiri. Jadi usia itu tidak mempengaruhi Tidak mempengaruhi keringanan-keringanan itu keringanannya. ya. Betul sekali. Oke, Mbak itu Cita. cukup dipahami ya. Cukup Semoga dipahami, informasi terima ini untuk para rekan-rekan semua yang memiliki hobi mengkoleksi Koleksi. kendaraan-kendaraan yang tahunnya tahun-tahun tua. Betul. Ini salah satu informasi baik juga untuk Anda semua dan mungkin ini bisa disalurkan juga untuk rekan-rekan semua yang ada di luaran sana Iya. ya. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Atau kami yang bertanya nih nampaknya. Nah iya nih ada Kita dua, pas Oh, banget. ada dua. Pas Oke, banget siap. souvenirnya tinggal dua Tinggal nih. dua. Jadi kayak kita supaya semakin semangat Iya. ya. Di sini makin sore makin hangat dan makin semangat pastinya. Silakan. Dari kami nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, siap. Duduk saja nggak apa-apa, santai Nggak, ya. mau berdiri nggak apa-apa Oke, biar siap. lebih atraktif kan? Oke, nggak berdiri nggak silakan. apa-apa nih. Boleh, Oke, nggak siap, apa-apa. Mbak. Boleh, silakan. Tadi di awal paparan Mbak Cita saya sempat sebutkan. Kita punya 5 kewenangan pajak daerah di Provinsi Banten. Iya. Di sini siapa saja nih random, siapapun boleh jawab. Boleh Yang jawab. bisa sebutkan 5 kewenangan pajak daerah Provinsi Banten langsung naik. 5 kewenangan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kirain mas-masnya mau naik ya. Oke, saya semakin semangat ya sudah. Kirain mau naik, oke. Kami 5. itu 5 kewenangan pajak daerah. 5 kewenangan pajak daerah, silakan 1, 2, 3. Tiga. Ada yang tahu? Atau Silakan. kita kurangi deh, 3 saja nggak 3. apa-apa, 3 deh. Diskon. Diskon nggak apa-apa, kita kasih 3. Yang tahu 3 kewenangan pajak daerah Provinsi Banten? Ada yang tahu? Sebutkan 3 kewenangan pajak. Provinsi Banten. Kewenangan pajak. Kewenangan pajak. Dan yang 3. Kita kasih diskon 3 saja. Atau diskon lagi 2. Oke, 2. Oke, 2. 2. Terdapat isi Pergub 32 nomor 2021. Ada yang tahu di sini? Isi dari Pergub nomor 32 tahun 2021. Silakan, yang tahu langsung angkat tangannya. Nanti kita kasih mic, sebutkan nama dan langsung menjawab pertanyaannya. Gampang banget, silakan. Nggak usah terlalu detail juga nggak apa-apa ya, intinya aja ya. Satu aja intinya boleh, aja. Mbak. Satu aja. Intinya aja, silakan. Satu Yuk, aja. 1, 2, 3. Yuk, nggak boleh Bu, ya. Nggak boleh, jangan. Ibu sudah beruntung. Ibu sudah beruntung. Jangan, silakan. Ayo. Pertanyaannya gampang banget ini. Pergub nomor 32
tahun 2021. Kalau nggak tahu silakan lihat platformnya bapenda.banten. Betul. Sekarang juga di dalamnya situ ada satu postingan dan captionnya menjelaskan tentang isi dari Pergub nomor 32 Nah, tahun udah 2021. dikasih kisi-kisinya. Bisa langsung dicek di Instagram boleh? Boleh Bapak? Ya, Sebelah mana kiri? Bu Dini boleh di sebelah kiri kami Yang kiri? ada Iya. mas-mas ya yang bersedia dari Daihatsu ya. Awas loh kalau salah loh. Boleh sebutkan Kaca namanya? boleh ya? Namanya izin? Tes. Iya. Nama Rega dari Karawaci, sales Daihatsu Astra Karawaci. Ya, silakan. Berusaha menjawab. Apa isi dari Pergub nomor 32 tahun 2021? Nah, password handphonenya lupa. Aduh. Boleh dijawab satu aja boleh? Boleh, silakan. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat pada PPDB adalah penerimaan peserta didik baru. Satuan Pendidik Anak Usia Dini selanjutnya disingkat sebagai SPAUD. Sekolah dasar selanjutnya disingkat dengan SD. Ini kan Apa? Salah. Jadi intinya adalah penerimaan peserta didik baru. Platform Instagram siapa yang dibuka Mas Erwin? Saat ini kami kasih clue, silahkan dibuka di Instagram, di situ di @bapenda.banten. Saat ini di situ langsung ada tuh di scroll ke bawah, di situ langsung ada deh tentang Ya, peraturan. boleh, ada yang mau gubernur. jawab? Ada yang bisa jawab? boleh Iya, boleh. silakan, Mas. Dikasih boleh dikasih Mic-nya boleh souvenirnya dikasih? biar nanti disiapin lagi. Iya. Oke. Silakan. Ini langsung yang menetapkannya aja ya. Boleh, boleh. Iya, isinya aja. Peraturan Gubernur tentang pengurangan pokok dan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda pajak, kendaraan bermotor, biaya balik nama, kendaraan bermotor, penyerahan pertama, penyerahan kedua dan seterusnya, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Betul sekali. Dengan Bapak siapa Pak namanya? Brian. Brian, thank you Pak Brian. Oke, isi dari Pergub nomor 32 tahun 2021 adalah tentang penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Iya, Seperti itu. tapi nggak apa-apa tadi yang dari Daihatsu boleh nanti ya Ibu dikasih souvenirnya sudah berpartisipasi untuk bisa menjawab pertanyaan dari kedua duta pajak kita sore hari ini. Oke, mau ada lagi? Udah ya. Cukup dapat. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Sama-sama, untuk Mas Mbak Cita. Dias, Mbak Sehat Vera. selalu. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan terkait dengan pajak. Oke, ya mungkin closing statement yang ingin kami sampaikan untuk para rekan-rekan wajib pajak di Provinsi Banten. Mulai saat ini mari manfaatkan kesempatan yang ada khususnya untuk membayarkan pajak karena pajak merupakan salah satu tanggungan dari kita sebagai wajib pajak yang diberikan langsung oleh masyarakat, dikelola oleh kita, oleh pemerintah dan kembali lagi oleh masyarakat. Yuk bayarkan sekarang jika bukan kita siapa lagi, jika bukan sekarang kapan lagi. Kami ucapkan terima kasih, selamat sore Kak Cita. Baik, terima kasih sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kedua duta pajak kita yang baru saja memberikan edukasi terbaru untuk Anda semua terkait industri dan juga dunia perpajakan dan bagaimana Anda bisa menjadi salah satu sosok yang untuk menjadi wajib taat pajak. Mau kapan lagi Anda membayar pajak karena bayar pajak kian murah. Kita ketemu lagi untuk di segmen selanjutnya. Jadi teman-teman semua jangan kemana-mana, tetap berada di Banten Automotive Exhibition 2021. Kita pamit semua, terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua, sampai jumpa. Oke, kita tutup untuk talk show kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.